Pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan guna memberikan respon atas ide-ide yang dituangkan pengarang dalam teks yang ditulisnya. Dalam membaca kritis, metode yang dilakukan adalah bagaimana pembaca mampu memahami makna yang tersurat dan makna tersirat yang terkandung dalam sebuah bacaan. Pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dan pengetahuan baru yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Tujuan membaca kreatif. Membaca kreatif juga memiliki tujuan. Secara umum, tujuan membaca kreatif yang pertama yaitu untuk memberikan informasi secara imajinatif dan kreatif dalam hal-hal seperti dramatisasi atau agar pembaca dapat memberikan ekspresi dramatik. Kedua, kesan lisan atau musik, agar pembaca dapat membandingkan dan mengontraskan aneka ragam penggalangan sastra. Yang ketiga, narasi pribadi. Pembaca dituntut untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur, gagasan, peristiwa, ataupun tokoh-tokoh dalam bacaan. Yang keempat, ekspresi tulisan. Yang terakhir, ekspresi visual. Manfaat membaca kritis. Membaca kritis merupakan upaya penggalian lebih dalam untuk menemukan kebenaran mengenai apa yang dikatakan dan menemukan alasan-alasan mengapa seorang penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Kemudian manfaat membaca kreatif. Pada dasarnya, seorang pembaca dituntut untuk mampu membaca kreatif. Adapun manfaat penting yang didapat dari proses membaca pemahaman kreatif adalah untuk menulis. Semakin banyak pengetahuan yang didapat dari bacaan, maka semakin mudah pula untuk menulis dan juga dapat digunakan dalam praktik menulis. Intinya, orang yang membaca kreatif, ia tidak tinggal diam setelah selesai membaca. Ia akan kreatif melakukan berbagai tindakan atas hasil membacanya, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Nah, adapun ciri membaca kreatif. Yang pertama, tidak berhenti saat selesai membaca. Yang kedua, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku. Yang keempat, menilai secara kritis dan kreatif teks bacaan. Dan yang kelima, mampu menghasilkan karya baru dan hasil membaca. Dan terakhir, keenam, mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, adapun ciri-ciri membaca kritis yaitu yang pertama, membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Yang kedua, pembaca tidak langsung menerima pendapat pengarang dalam buku tersebut. Yang ketiga, berpikir kritis harus mencari tahu suatu kebenaran. Yang keempat, keterampilan dalam mencari suatu atau suasana bacaan. Yang kelima, berpikir kritis ialah berarti mengolah atau menganalisis sebuah bacaan. Nah, adapun kemampuan yang dibutuhkan dalam membaca kritis yaitu yang pertama, keterampilan menemukan suatu informasi dalam sebuah wacana atau bacaan. Yang kedua, keterampilan menemukan ide pokok dari sebuah wacana. Yang ketiga, keterampilan dalam menemukan organisasi atau sebuah tulisan. Yang keempat, keterampilan menemukan suasana batin bacaan. Yang kelima, keterampilan untuk menyimpulkan bacaan yang telah dibacanya. Keterampilan membaca kritis. Keterampilan membaca kritis ada 16 yaitu yang pertama, keterampilan menemukan informasi faktual atau detail bacaan. Yang kedua, keterampilan menemukan ide pokok yang tersirat. Yang ketiga, keterampilan menemukan unsur urutan, unsur perbandingan, dan unsur sebab akibat yang tersirat. Yang keempat, keterampilan menemukan suasana. Yang kelima, keterampilan membuat simpulan. Yang keenam, keterampilan menemukan tujuan pengarang. Yang ketujuh,
keterampilan memprediksi atau menduga dampak. Yang kedelapan, keterampilan membedakan opini dan fakta. Yang kesembilan, keterampilan membedakan realita dan fantasi. Yang ke-10, keterampilan mengikuti petunjuk. Yang ke-11, keterampilan menemukan unsur propaganda. Yang ke-12, keterampilan menilai keutuhan gagasan. Yang ke-13, keterampilan menilai kelengkapan antar gagasan. Yang ke-14, keterampilan menilai kesesuaian dan keruntutan antar gagasan. Yang ke-15, keterampilan menilai kesesuaian antar judul dan isi bacaan. Dan yang terakhir, keterampilan membuat kerangka bacaan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai aspek-aspek membaca kritis dan penerapan metode membaca kreatif. Adapun aspek-aspek membaca kritis ada 5. Yang pertama, kemampuan mengenali dan mengingat bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan memahami dan menginterpretasi makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan mengaplikasi konsep-konsep. Yang keempat, kemampuan menganalisis suatu bacaan. Dan yang kelima, kemampuan mengenali isi bacaan. Adapun penerapan metode membaca kreatif ada 2. Yang pertama, menarik simpulan dari fakta yang dibaca. Dan yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis.